Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat tipis sebesar 0,3%. Dengan total market cap mencapai di 1,04 triliun US dollars. Jadi ada peningkatan tipis lah dari kemarin juga. Ya. Untuk Bitcoin, kita bisa lihat dia meningkat sebesar 0,18%, ya, di angka 21.583. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bitcoin kemarin berhasil daily close di atas dari struktur atau tidak? Ya. Untuk Ethereum, dia meningkat lebih besar, ya 0,56% di angka 1.600-an. Lalu untuk BNB dia meningkat kasarnya ya nyaris 1% lah ya, 0,86. Lalu XRP dia meningkat kurang lebih setengah persen. Cardano meningkat sebesar 1,15%. Solana malah terkoreksi sebesar 1%. Dan Dogecoin dia meningkat sebesar 0,91%. Ya, jadi bisa dilihat hasilnya cenderung mix, tetapi masih overallnya plus tipis. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke chartnya, kita akan bahas dulu dua event penting yang akan berlangsung pada hari ini, ya, yang tentunya akan ada direct impact terhadap USD. Yang pertama adalah jam setengah 8 malam nanti. Ya, buat lu yang pengen buka ini bisa ya, lu tinggal buka investing.com, ini gratis. Buka economic calendar dan kalian ganti ke time zone ya yang lu di mana tinggalnya ya. Ya gua di ini ya, WIB, maka akan GMT plus 7. Nah, kalau kita lihat di sini, setengah 8 malam nanti akan ada data yang keluar. Yang pertama ini, Core PCE Price Index. Nah, di sini harapan kita lebih rendah daripada forecast-nya di 0,3. Karena seperti yang kita bisa lihat di sini ya, a higher than expected reading should be taken as a positive or bullish for the USD. Jadi kita nggak mau ini lebih tinggi daripada ini ya. Karena kalau actual lebih tinggi daripada forecast, itu cenderung akan membuat US dollar menguat. Dan seperti yang kita tahu, andaikan indeks dolar menguat, ini akan menjadi berita yang buruk untuk Bitcoin dan cryptocurrency in general. Ya, jadi lagi-lagi harapan kita adalah datanya lebih rendah daripada 0,3% untuk PCE Price Index, Core PCE Price Index tepatnya. Ya. Setelah itu, yang arguably lebih penting lagi akan ada Jerome Powell yang membuat statement di sini ya. Nah, di sini tentunya nggak ada forecast-nya karena ya lagi-lagi itu bentuknya bukan data ya, bukan angka tepatnya, tapi dia akan pidato. Nah, saat dia pidato ya kita harus lihat lebih cenderung kemana ya. Kalau lu yang pengen nonton harusnya di Bloomberg biasanya akan keluar nih ya, akan keluar secara live biasanya. Buat lu yang pengen lihat bisa silakan di sana ya. Buat lu yang ya udah tinggal nunggu aja ya. Basically tinggal nunggu aja jam 9 malam ya. Saat jam 9 malam nanti kita akan lihat seperti apa ya. Nah, jadi yang kita harapkan adalah tentunya Jerome Powell yang mengatakan bahwa inflasi is under control ya. Karena lagi-lagi seperti yang gue bilang ada dual mandate dari the Feds. Yang pertama adalah membuat inflasi jangan tinggi ya, sesuai target mereka di 2-3% per tahun. Itu yang pertama. Sekarang inflasi masih tinggi, 8,5%-an, berarti masih surplus sekitar 5%-an ya. Jadi itu yang harus mereka turunkan. Nah, di waktu bersamaan ya mandat keduanya adalah membuat pengangguran di Amerika Serikat nggak terlalu tinggi. Sekarang masih rendah. Nah, maka dari itu kita sedang dalam kondisi risk off karena the Fed meningkatkan suku bunga bank ya, atau interest rate. Dengan dia meningkatkan interest rate, in theory inflasi bisa mulai turun karena orang-orang yang tadinya uangnya beredar semua di market akan ketarik dimasukkan ke bank karena diberikan insentif bunga yang lebih tinggi. Ya ini seperti harusnya sih ini ekonomi SD SMP lah harusnya rata-rata orang ngerti ya. Nah, jadi itu yang kita harapkan ya, the Feds yang mulai dovish di mana mereka menyatakan bahwa inflasi mulai under control ya, dan mereka peningkatan interest rate-nya mungkin nggak akan terlalu tinggi ya. Untuk sekarang jangan berharap dulu interest rate nggak dinaikkan. Kemungkinan besar masih akan tetap dinaikkan. Tapi dengan berita dia dinaikannya kecil, itu akan menjadi satu berita yang bagus untuk cryptocurrency market in general. Ya, jadi itu yang kita harapkan. Lagi-lagi di sini nggak akan keluar datanya. Buat lu yang pengen nonton, harusnya ada di Bloomberg biasanya ya. Jadi ya buat lu yang pengen nonton ya silakan. Buat lu yang mau nunggu aja ya udah jam 9 malam silakan di ya nggak begadang ya, jam 9 malam masih cukup inilah, masih belum terlalu malam ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, dua data yang penting. Sekali lagi the Fed's chair Jerome Powell akan pidato itu jam 9 malam, dan satu lagi jam setengah 8 malam akan ada di sini PCE Price Index ya, ini juga penting.
Oke, dan sekarang kita pindah ke chart ya. Seperti biasa kita bisa lihat bahwa 21.5 masih ya benar, masih lagi-lagi menjadi resisten ya. Aduh, kita bisa lihat ini hari kelima ya, di mana dia retest dan belum ada breakout yang berarti ya. Jadi masih ketahan terus. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini opennya, dia open di 21559,31. Jadi tipis banget. Jadi semoga saja pada hari ini Bitcoin bisa mulai menemukan momentum yang oke, sehingga dia bisa gini deh, daily close di atas dulu di sini ya, supaya minimal price range-nya bisa berubah. Sekarang price range-nya masih di daerah 21.500 dengan 20.800 ya. Jadi itu PR untuk short term dari Bitcoin, yaitu daily close di atas dari 21559,96 ya. Jadi itu untuk Bitcoin secara short termnya. Untuk long termnya ya harus sudah hafal ya, MA200 weekly yang sekarang masih di daerah 23 ribuan. Ya, jadi itu harus di-reclaim sebelum MA20 cross ya. Itu harapannya. Nah, itu untuk long term. Nah, sekarang kita akan geser ke indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar kita bisa lihat ternyata kemarin terjadi pelemahan ya, pelemahan yang dibilang gede banget sih juga enggak ya. Tapi minimal dia daily close di bawah dari 108,55. And that's good. Ya, kalau kita zoom in lagi sedikit juga, sepertinya ya sekarang at least ya minimal dia mulai seperti resisten nih. Nah, harapan kita adalah apa? Harapan kita adalah dia benar-benar reject oleh daerah 108,55 dan mulai membuat lower low dan lower high. Ya, lagi-lagi itu secara makronya ya. Tentunya ini akan sangat dibantu sekali apabila data dari core PCE dan juga dari Jerome Powell itu cenderung dovish ya. Kalau itu dua-duanya mendukung, harusnya reject oleh 108,55. Tetapi kalau dua data ini hasilnya jelek untuk cryptocurrency ya, misalkan PCE-nya tinggi ya, 0,5, 0,6 ya, dan si Jerome Powell bilang ini inflasi nggak bisa dikontrol, kita harus meningkatkan interest rate secara besar-besaran, ya kayaknya tembus ya. Jadi itu dua hal yang harus kita perhatikan ya. Nah, untuk risk on aset lain seperti Nasdaq, S&P dan kawan-kawan mulai sedikit rally malah sekarang ya. Nah, Bitcoin ada rally tapi belum terlalu besar. Nah, semoga saja ya hari ini sesuai dengan harapan kita secara newsnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk overallnya, dan untuk buy limit kita akan bahas di belakang lebih detailnya ya. Dan buat lu yang berpikir bahwa DCWT ini adalah financial advice, please jangan salah kaprah ya. DCWT ini adalah bentuknya edukasi, tujuannya untuk membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti lagi charting ya. Dan selain dari itu, cara terbaik untuk mendukung TCI salah satunya adalah dengan menggunakan link referral kita di bawah ya. Oke, dan sebelum kita lanjut ke buy limit, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, dan sebelum kita lanjut DCWT kita pada hari ini, ada berita bagus dari OKX, di mana kita bisa mendapatkan mystery box yang nilainya up to 10.000 US dollars ya. Cara kerjanya seperti apa? Mudah. Kita invite teman kita, ada new user login, dan kita bisa claim reward kita. Ya, step 1, kita invite teman kita dengan invitation poster kita atau link ya. Dan yang kedua, saat teman kita login ya, hanya login saja di OKX app selama 30 hari setelah registrasi, both lu dan invitee-nya akan mendapatkan mystery box. Nah, apabila teman lu mengcomplete single deposit, ya ini di luar dari yang step kedua ya, lebih dari 50 USD, kalian akan mendapatkan lagi satu mystery box lagi. Ya, jadi ada dua cara nih ya, bisa double. Nah, setelah itu, semua mystery box ini bentuknya ya, hadiahnya ini dalam crypto rewards up to 10.000 US dollars. Rewardnya bisa macam-macam, ada BTC, ETH, OKB dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kalian juga bisa mendapatkan lagi surprise mystery box untuk yang kedua, kelima dan ke-10 dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik dan belum punya akun di OKX, jangan lupa bisa cek link referral kita di bawah. Oke, dan selanjutnya kita ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, yang pertama buy limitnya masih di 20.800 karena kemarin sayangnya walaupun tipis ya, tapi masih technically belum berhasil reclaim 21.500-an ya. Itu tepatnya 21.559,96. Belum berhasil ya. Nah, mungkin kalau sampai besok terjadi satu rally yang cukup bagus untuk Bitcoin, ya andaikan hasilnya bagus nih ya, fundamentalnya bagus, nah dia naik, ini bisa menjadi buy limit pertama ya. Tapi untuk sekarang masih di 20.800.
Nah, selanjutnya kita harus geser ke indeks Bitcoin, di mana buy limit kita yang selanjutnya itu ada di daerah 19.200-an. Nah, harusnya buat kalian yang sudah rajin di CWT harusnya udah hafal dengan struktur ini ya. Dimana struktur ini adalah struktur penyelamat dari Bitcoin saat kapitulasi di bulan apa nih? Ya, Juni lah. Juni kita bisa lihat BTC terjun payung karena Elon Musk dan juga karena Luna ya. Luna waktu itu ya basically terlikuidasi posisi mereka ya. Lalu Elon Musk juga ternyata menjual BTC dia dan boom, harga turun parah. Dia basically berhenti di daerah sini ya 19.200-an. Nah, buat lo yang belum tahu, 19.200-an ini adalah weekly close all time high di 2017. Ya, jadi awalnya resisten. Jadi resisten juga di Desember 2020, ketembus dan sekarang mulai berubah menjadi support ya. Nah, jadi ini adalah buy limit kedua kita. Nah, untuk yang ketiga sebenarnya masih ada juga di daerah 15.600 di sini. Di mana 15.600 ini adalah statistik di mana Bitcoin di dua siklus sebelumnya saat dia weekly close di bawah dari MA200, dia terjadi drawdown sekitar 30% ke bawah. Nah, itu adalah ya basically ini 30% dari MA200 weekly. Nah, terus pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan juga adalah, Bang, kan ada yang bilang nih, bisa sampai 10.000, bisa sampai 12.000. TA-nya ada nggak? Lagi-lagi ya, udah pernah bahas beberapa kali juga, ada ya. Tepatnya nggak di 12 banget sih, tepatnya tuh di 11.600-an. Ini struktur selanjutnya sebenarnya ya di sini. Nah, di sini sebenarnya kalau dia jebol 19.200, ada possibility ke sini. Nah, harapan gue sih nggak sampai ke sini dulu lah. Ya, semoga saja bisa ketahan di 19.200-an. Ya. Tapi kalau sampai ini jebol, apalagi 15.600 juga jebol, ada possibility dia bisa sampai ke antara 11.600, kalau dibulatkan 12.000, sampai ke 10.000 ada di sini. Jadi sebenarnya itu nggak asal ya, orang ngomong 10.000 sampai 12.000 itu ada TA-nya. Ya. Tapi lagi-lagi masih cukup jauh, jadi harapan kita sih nggak perlu sampai ke situ. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu buy limit untuk Bitcoin. Lagi-lagi ya, ini pertama kali Bitcoin mengalami resesi selevel ini ya. Dari 2008 ya, dia bisa dibilang walaupun 2008 kita dapat resesi juga, tapi basically 2008 Bitcoin masih belum benar-benar ditradingkan secara masif seperti sekarang. Jadi skala sebesar itu ya, resesi yang super besar baru pertama kali dirasakan oleh Bitcoin. Nah, jadi ya tinggal kita lihat nih ya. Dan mungkin salah satu yang paling penting adalah apakah akan terjadi death cross antara MA20 weekly dengan MA200 weekly. Kalau itu terjadi, itu pertama kali. Ya, kalau itu ya otomatis kalau itu pertama kali kita nggak punya data sebelum-sebelumnya ya. Kalau kita lihat di cycle-cycle sebelumnya nyaris di sini. Ya walaupun nggak terlalu lah ya. Yang dibilang nyaris banget tuh di sini 2015. Nah, tapi nggak terjadi. Nah, kalau sampai terjadi death cross, kita belum punya datanya. Ya, jadi lagi-lagi cukup bikin deg-degan ya. Tapi ya lagi-lagi market bukan punya kita. Ya, kita adalah seorang investor yang baik menurut gua ya, bukan investor atau trader yang menjadi dukun markets, tapi bereaksi terhadap markets ya. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum dan berita bagusnya apa? Dia mulai menjauh dari struktur 1600-an ya. Nah, jadi mulai ada demand sepertinya ya. Walaupun jujurnya yang bikin suspiciousnya adalah kita bisa lihat volumenya masih turun nih. Jadi kemungkinan besar kalau dengan volume yang turun seperti ini, dia kena resisten akan ke reject ya. Nah, ya tinggal kita lihat nih seperti apa ya. Kecuali kebantu fundamental nih. Kalau fundamentalnya bagus, ya bisa lanjut aja ketarik tiba-tiba volumenya besar satu bar di sini ya. Tapi kalau beritanya ya, maksudnya kalau nggak ada berita ya cenderung flat seperti ini, kalau dia kena resisten biasanya akan drop. Nah, jadi untuk sekarang yang mungkin kita bisa pertimbangkan adalah yang pertama buat TP long ya, buat lu yang punya posisi long di daerah 1601 ya. Nah, kalian bisa pertimbangkan TP di MA20 yang sekarang ada di 1770 ya, itu untuk TP lagi-lagi yang punya posisi long di 1601. Nah, untuk posisi spotnya otomatis seperti biasa di hold aja ya, di hold jangka lebih panjang sampai medium ya. Dan untuk shortnya tinggal kita balik logikanya ya. Andaikan sampai terjadi rejection di daerah MA20 atau di 1780 seperti di sini ya. Ada rejection, jangan langsung short dulu. Ya, ada retest baru kalian short dan tinggal tunggu TP ya. TP-nya di mana? Lagi-lagi seperti yang gue bilang, simple, dibalik aja ya. Jadi kalau lo nge-short di sini, TP-nya di 1601. Kalau lo ngelong di sini, TP-nya di 1780
ya. Jadi lagi-lagi kalau gua pribadi lebih prefer technical analysis yang nggak ribet. Ya, karena kalau lu ribet TA-nya, ujung-ujungnya lu malah gak buka-buka posisi, ya, dan ujung-ujungnya malah kesel dan malah nggak jadi taat sama SOP lu sendiri. Ya, dengan lu bikin SOP yang simple, tapi jangan asal ya, simple, ya lu akan lebih gampang untuk buka posisi dan lu tahu kapan waktunya cut loss, kapan waktunya untuk TP dan seterusnya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Nah, buat lu yang mungkin ngerasa, aduh bang, ini gua takut nih ada terjadi volatilitas nih dengan dua berita yang lu bahas tadi. Boleh nggak bang gua TP dulu? Boleh, ya. Kalau lu udah profit dari 1.600, ya otomatis udah profit lah ya. Orang udah berapa persen nih dari sini? Kalau kita hitung dari sini sekitar, coba ya kita cek, sekitar 5%-an ya. Buat lo yang sudah profit di sini dan ngerasa, aduh ini kalau volatilitasnya nggak sesuai dengan harapan kita, ini bisa drop lagi. Ya udah, lo boleh TP dulu aja. Nah, buat lo yang lebih bang, santai, gue udah siap dengan semua resikonya, ya di hold aja. Karena lagi-lagi, ya volatilitas ini nggak berarti pasti ke atas atau pasti ke bawah, ya. Kalau ternyata bagus, malah kena TP langsung di atas, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, quite simple. Untuk strukturnya overall not the best ya, tapi dibilang jelek sih jauh dari jelek ya. Ada beberapa aset lain yang jauh lebih jelek secara TA-nya ya. Jadi masih cenderung bullish ya. Walaupun sedikit tembus di sini dan membuat sedikit lower low, tapi masih oke lah ya. Nah, sekarang lagi-lagi ya, kalau lu nanya ke gua apa yang bisa bikin Ethereum lanjut lagi ke atas? Ya, yang pertama yang paling jelas adalah dua berita ini ya yang akan terjadi nanti jam 9 malam di mana Jerome Powell akan pidato ya, dan yang kedua ada juga nanti jam 7:30 ya di mana akan ada PCE core ya, PCE price index yang core ya. Jadi ini lagi-lagi dua hal penting yang akan terjadi pada malam ini ya. Dan kalau untuk lebih lebih besarnya ya, lebih makronya, yang kita harapkan adalah the Fed yang mulai mengurangi peningkatan lah. Jangan berharap dulu dia bikin minus ya, susah lah. Kalau sekarang dia bikin minus, inflasi terbang lagi ya, itu nggak make sense. Nah, yang kita harapkan adalah dia peningkatannya nggak terlalu tinggi ya, dan dia mulai keluar statement-statement yang dovish seperti inflasi is under control, ini, mungkin unemployment mulai naik ya, karena lagi-lagi doa mandate ya, andaikan inflasi udah mulai terkontrol dan unemployment mulai naik, mau tidak mau the Fed dengan kebijakannya harus menurunkan interest rate ya, dan itu akan menjadi berita yang bagus untuk cryptocurrency in general. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.